A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mata Putih, ini kita melanjutkan ya ekspedisi yang kemarin yang tentang keluarganya Mas Taufik ya, istrinya yang bernama Rukmini dan mantan kekasih yang sekarang itu sudah meninggal tapi masih memiliki dendam, yaitu Tioh ya teman-teman ya. Ini kita sudah mengunjungi makamnya bersama-sama, namun dia tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kehadiran. Dan di sini kita sudah mempersiapkan cara ya, bisa dikatakan ritual, cuman kalau ritual kan kesannya itu hal yang buruk ya, cara untuk menghadirkan dia. Dan insya Allah mudah-mudahan cara ini berhasil ya. Ini cara yang kita gunakan itu adalah cara hishar teman-teman ya, lingkaran ya, lingkaran perlindungan dan lingkaran ya, pengungsian gitu teman-teman ya. Kalau kalian yang pernah mempelajari buku Titis Mata Putih ya, di awal-awal kalian tahu hishar itu apa. Nah, ini hisharnya kita gunakan dengan lilin ataupun dengan api ya teman-teman ya. Jadi hishar kita siapkan berkeliling seperti ini ya teman-teman ya. Dan insya Allah ya pasti ya teman-teman, kita bisa ya untuk menyelesaikan masalah dari keluarga Mas Taufik yang disantet ataupun sakit-sakitan terus. Tetapi yang menyantet itu bukan dari kalangan manusia, tapi kalangan bisa dikatakan roh yang masih dendam gitu teman-teman. Tapi kalau roh yang masih dendam itu biasanya itu jaminannya itu jelas-jelas neraka. Karena apa? Ya kematian masih membawa hati yang amarah. Seperti itu. Ini Mas Taufik sekarang sudah pulih ya. Insya Allah sudah. Ya, alhamdulillah ya. Udah ini Mas Taufik udah sehat? Udah. Air Zam-zam. Alhamdulillah. Iya, memang air Zam-zam itu air yang sangat murni ya. Iya betul. Sangat murni dan itu asli dari tanah suci itu. Ya buat kalian ya, kalau mau badan seger atau segera pulih dari sakitnya, bisa ya beli air Zam-zam dimanapun ya. Yang penting sudah ditambahi ruqyah atau apa gitu ya. Ini hishar saya buat lingkaran, tapi ini hanya satu lapis ya. Kalau di media saya buku Titis Mata Putih itu 7 lapis. Karena ini untuk memunculkan, jadi saya gunakan satu lapis. Tapi ini aman Ustaz? Aman selama api yang ada di sini ataupun lingkaran ini tidak ada yang padam satupun. Jadi kalau sampai padam satu gimana Ustaz? Dia bisa keluar. Jadi saya memanggil ini karena apa? Bisa dipanggil karena yang pertama dia itu memiliki dendam. Jadi akan saya kurung dia ya, di lingkaran api ini. Jadi ketika dia marah sama kamu ya, dia akan keluar dari sini. Dia tidak akan bisa keluar kecuali salah satu dari lilin ini padam. Makanya ini ada faktor alam juga. Kalau sampai padam berarti hati-hati. Ini lilin-lilin biasa, bukan lilin gaib. Jadi tidak bisa, auzubillahi min dzalik, tidak bisa melindungi kamu sepenuhnya. Kenapa saya gunakan api? Karena dia itu pendendam. Ini anginnya agak kenceng nih Mister. Nanti kalau tiba-tiba padam gimana ini? Itu deritamu. Astaga, derita saya. Iya, bercanda. Saya bantu pasti ya, karena kita sudah persiapkan korek ya. Ketika padam kita nyalakan lagi, ketika padam kita nyalakan lagi. Kita tetap di sini atau di luar? Kalau saya di luar, kamu di dalam, karena kamu untuk memancing. Nanti kalau kamu di luar ya seperti ini, dia akan munculnya di luar.
Jadi ketika dia muncul, kamu langsung lompat keluar. Paham? Paham? Kalau dia muncul kamu belum keluar, itu resiko ditanggung kamu. Kenapa saya mau mengambil resiko ini? Ya karena saya tahu kamu itu orang hebat. Saya tahu kamu itu orang hebat. Terserah kamu bagaimana. Yang jelas ketika dia muncul, kamu harus siap-siap langsung melompat keluar tanpa ada api yang mati. Ya berdiri atau duduk? Terserah, bebas. Sebelum saya bacakan lingkaran hisariyah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini bacaan saya baca dalam hati karena bacaan ini sangat sakral ya teman-teman. Jadi yang tahu bacaan ini pasti yang sudah memiliki buku Titis Mata Putih jilid 1. Dah, wala. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim. Wa ala alihi. Jadi Mas Evi mulai bergerak ke segala arah. Wujud. Oh ya. Bukan muncul Mas kita. Iya. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu diam? Saya melihatnya dia begitu dendam sama saya Ustaz. Ya udah, kamu sampaikan permintaan maaf.
sampaikan maafmu. Nangis ya. Sabar. Saya benci sama kamu. Saya akan balaskan semuanya. Tenang dulu. Gak mau. Saya sudah terlanjur sakit hati. Saya akan balas dendam sama kamu. Saya akan bunuh semua keluarga kamu. Jangan seperti itulah. Tenang dulu. Sekarang kamu bilang seperti itu. Dari dulu kamu kemana saja? Kamu tidak pernah memikirkan perasaan Ya saya akui saya salah. Iya. Sekarang kamu baru mengakuinya. Iya tapi saya punya alasannya sendiri. Alah, semua laki-laki hanya alasan. Nggak seperti itu. Dengerin dulu ceritanya. Sudah muak saya sama kamu. Kamu itu selalu alasan terus. Sudah, kamu yang tenang. Kalau dia itu nggak mau memperbaiki keadaan ini, pasti dia nggak akan datang ke sini. Dia nggak akan nyamperin kamu ke tempat kamu, ke makam kamu. Tapi itu semua sudah telat. Kemana dia yang dulu? Sekarang saya sudah seperti ini, dan dia baru datang. Dia sudah menghancurkan semua impian masa depan saya. Hidup saya sudah hancur. Sekarang sudah seperti ini. Dia baru datang menemui saya untuk minta maaf. Saya tidak akan pernah mau memaafkan dia. Kamu tahu kenapa aku tidak pernah ada kabar? Itu semua karena orang tuamu yang tidak merestui. Tidak mungkin. Dari awal, orang tua kita itu sama-sama saling merestui. Kalau orang tua saya tidak merestui, harusnya mereka bilang sama saya. Itulah orang tua kamu yang bilang sendiri sama saya. Itu semua cuma alasan kamu. Tidak, memang seperti itu adanya. Makanya saya pergi menjauh dari kamu. Alah, saya tahu. Selama ini kamu sudah punya yang lain kan? Selain saya. Itu karena orang tua kamu tidak setuju. Makanya saya cari yang lain. Kenapa harus seperti itu? Harusnya kamu bilang dulu sama saya. Biar kita sama-sama cari jalan yang terbaik. Agar kita bisa bersama selamanya. Dan kamu tidak meninggalkan saya. Saya tahu saya yang salah. Kamu tidak tahu kan? Betapa tersiksanya saya selama ini. Saya itu hampir gila. Sampai keadaan saya seperti ini. Kamu masih ingin menang sendiri. Bukan seperti itu. Tapi orang tua itu adalah segalanya. Kamu harus bisa menghormati. Enggak. Pokoknya saya mau balas dendam sama kamu. Dan semua keluarga kamu. Ini gimana ini, Mister? Kalau ini saya belum tahu ya untuk menengahinya bagaimana, karena amarah dia itu dan apa yang kamu katakan itu sangat jauh sekali dari ketenangan yang dia inginkan. Astagfirullahaladzim. Kamu yang tenang. Jadi saya Ini mana? Dan kamu mau memaafkan saya. Saya harus balas dendam sama kamu dan semua keluarga kamu. Kamu harus merasakan apa yang selama ini saya rasakan. Dari dulu, kamu tidak pernah memikirkan saya. Saya yang salah.
Oke teman-teman, di sini saya jadi bisa mengetahui titik kedewasaan seorang itu berbeda ya teman-teman ya. Jadi gini, Mbak Io, ini semua adalah takdir. Kamu meskipun masih hidup tetap tidak bisa bersatu dengan Mas Taufik. Kenapa Allah memilih jalan kamu dipanggil terlebih dahulu? Karena memang tidak ada takdir yang menyatukan kamu dan dia. Bahkan jika dipaksakan dihubungkan lebih awal, misalkan kamu dinikahkan lebih awal dengan Mas Taufik, tidak akan pernah terjadi. Karena semua ini sudah ditakdirkan. Saya tetap mau balas dendam sama dia. Jangan dipaksakan balas dendam. Itu satu-satunya cara yang bisa menyembuhkan sakit hati saya selama ini. Sayangilah dirimu. Ibadahmu selama ini buat apa? Tapi dia sudah jahat sama saya. Dia sangat jahat kepada saya. Apakah kejahatan harus dibalas dengan kejahatan? Lihatlah semua manusia dijahati oleh iblis. Apakah mereka membalas jahat kepada iblis? Tidak. Mereka malah justru mendekatkan diri kepada Allah. Jadi iblis yang jahat itu dibalas dengan kebaikan kepada Allah, bukan disamakan jahat seperti iblis. Iya, tapi selama ini dia itu bahagia sama yang lain. Sedangkan saya selama ini harus sakit-sakitan. Karena ini semua udah takdir. Jodoh dia itu adalah Rukmini. Itu sudah di tangan Allah. Mau bagaimanapun juga, mau ada badai, tsunami, bahkan bencana alam sekalipun, kalau memang dia sudah dijodohkan dengan Rukmini di sana, ya dia akan tetap menikah dengan Rukmini. Jadi kamu tenangkan hati kamu, ikhlaskan semua ini. Saya tidak mau. Saya selama ini sudah sakit. Saya juga merasa sakit. Bohong. Buktinya, kamu sekarang sudah bahagia sama dia. Kamu tidak pernah memikirkan perasaan saya sedikit pun. Asal kamu tahu, selama ini saya berjuang sendirian, menunggu kepastian kamu, menunggu kepulangan kamu. Tapi ternyata semuanya terjadi seperti ini. Lalu sekarang, dengan gampangnya kamu minta maaf kepada saya. Saya tidak mau. Saya harus balas dendam sama kamu. Tolong aku. Saya benar-benar menyesal. Penyesalan itu semua sudah sia-sia sekarang. Kenapa kamu tidak menyesali dari dulu? Saya bingung harus berbuat apa. Kalau kamu Mas Taufik masih merasa lelah letih kayak gitu, justru kamu yang akan merasa bersalah. Kamu harus jelaskan, jangan sebagai laki-laki yang lembek seperti itu. Laki-laki itu harus penuh tanggung jawab, bukan lembek seperti itu. Kalau saya dari tadi lihat kamu kayak lembek, tidak menyampaikan kejelasan yang tegas, yang sesungguhnya. Bagaimana? Itu karena saya yang merasa bersalah, Mister. Ya memang, selama ini kamu yang salah. Kamu sudah jahat sama saya. Kamu sudah menghancurkan semua impian masa depan saya.
Iya. Kamu mau lepaskan dendam kamu, atau kamu saya paksa kurung dengan para iblis? Karena kamu menyimpan dendam yang sangat berbahaya buat orang lain. Kamu bersalah dengan dia, tapi kamu menyerang istri dia, istri yang dia sakitan. Istrinya dia tidak apa-apa, kamu serang dia supaya mas sakit ketika ditinggal istrinya, seperti itu. Astagfirullahaladzim. Tapi hati saya sakit melihat mereka berdua bahagia. Kalau kamu sakit, apalah daya istrinya dia yang tidak tahu apa-apa, menerima akibat keburukan kalian berdua. Iya, memang ini semua salah kamu. Saya bertanya sekali lagi kepada kamu, kamu mau melepaskan atau saya kurung kamu selamanya? Saya juga bingung. Saya belum bisa mengikhlaskan sakit hati saya. Kalau kamu tidak bisa mengikhlaskan sakit hati kamu ini, kamu akan masuk dalam golongan iblis. Jangan. Saya tidak mau. Tidak mau gimana? Kamu sudah bersekutu dengan iblis meskipun kamu sudah mati. Kamu bekerja sama dengan iblis yang bertanduk. Tidak ada pertobatan setelah kematian. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Saya akan melepas sisar ini dan hujan akan turun, lalu kamu akan dijemput oleh